Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'in. Wa sallallahu ala khairi khalqihi ajma'in, Muhammadin wa alihi at-tayyibin at-tahirin. Allahumma salli ala Muhammadin wa ali Muhammad. Ikhwani al-mu'minin, alhamdulillah, segala puji bagi Allah subhanahu wa ta'ala yang telah memberi kita kesempatan untuk menghadiri majlis rutinan doa ziarah al-Jami' al-Kabirah yang dilanjutkan dengan tadabbur beberapa ayat suci Al-Quran, dengan harapan agar kita bisa mengambil keberkahan lebih maksimal dari bacaan kita terhadap ayat-ayat suci Al-Quran Al-Karim. Karena semakin kita memahami makna dan pesan yang terkandung pada setiap butir ayat-ayat suci Al-Quran Al-Karim, tentu hal itu akan menjadikan kita makin berpeluang untuk bisa mengeterapkan pesan-pesan Al-Quran Al-Karim dalam diri kita, dalam pikiran kita, dalam kehidupan kita. Renungan kita, tadabbur kita pada malam hari ini terkait dengan sebuah kisah yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dalam surat Yasin. Sebagaimana maklum bahwa surat Yasin seperti disifatkan dalam sebagian riwayat bahwa surat Yasin adalah qalbul Quran. Surat Yasin adalah inti dari Al-Quran Al-Karim. Pesan atau kandungan inti dari surat Yasin adalah menjelaskan tentang kenabian dan bukti kenabian berupa Al-Quran Al-Karim, bahwa Rasulullah adalah benar-benar utusan Allah, dan Allah telah bersaksi bahwa Muhammad ibn Abdullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam benar-benar utusan Allah. Tentu sebagaimana para rasul dan utusan Allah yang telah datang sebelum beliau, umat yang mereka hadapi akan terbagi menjadi dua. Sebagian dari mereka menentang, bahkan memerangi para penganjur kepada kebenaran, menentang dan memerangi para utusan Allah, sementara sebagian yang lainnya beriman. Dan masing-masing tentu dengan konsekuensi yang akan mereka hadapi. Mereka yang beriman akan dimuliakan oleh Allah di dunia dan dimuliakan di akhirat, sementara yang mengingkari, menentang, memerangi dakwah para rasul, kesudahan mereka adalah kebinasaan di dunia dan kebinasaan abadi di akhirat kelak. Itu yang bisa kita temukan di sepanjang surat Yasin. Kemudian penentangan kaum kafir ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam datang tentu tidak keluar dari apa yang sudah selalu terjadi setiap kali Allah mengutus utusannya untuk berdakwah kepada kaum-kaum mereka. Dan tentu penentangan itu sedikit banyak menyusahkan para nabi. Penentangan mereka akan juga berpengaruh negatif kepada para pengikut setia para nabi.
Itu sesuatu yang lumrah, sehingga ayat-ayat Al-Quran yang Allah turunkan sebagiannya adalah dengan mengisahkan kisah-kisah para penentang dan bagaimana Allah membinasakan mereka. Inilah kesudahan mereka yang menentang para nabi, dan kejayaan serta kemenangan dan pertolongan Allah cepat atau lambat akan datang kepada para nabi, para rasul dan kaum mukminin yang menerima dan membela dakwah para rasul. Cerita yang dirangkum di dalam surat Yasin diawali dari ayat ke-13 hingga beberapa ayat berikutnya, tepatnya sampai ayat ke-30, itu bercerita juga dalam rangka menjelaskan bahwa penentangan kaum kafir Quraisy terhadap kerasulan beliau, terhadap dakwah beliau akan berakhir seperti yang juga dialami oleh para penentang para nabi, yang dialami oleh para penentang dakwah para rasul sebelum beliau. Kesudahan mereka adalah kebinasaan. Allah akan segera menurunkan siksanya dan Allah akan membela para rasul dan kaum mukminin. Sehingga cerita ini menjadi di satu sisi menjadi tasliyah yang menenteramkan, menghibur hati Nabi dan kaum mukminin di satu sisi, dan memuat peringatan dan ancaman bagi para penentang. Allah Subhanahu wa taala berfirman, a'udzubillahi samil alim minasyaitonir la'inir rajim, bismillahirrahmanirrahim, wadrib lahum mathalan ashabal qaryah idh ja'ahal mursalun. Allah Subhanahu wa taala memerintah nabinya agar menjadikan ashabal qaryah, penghuni qaryah. Kata qaryah sebagiannya menerjemahkannya dengan desa, namun tidak mesti qaryah diartikan dengan desa, namun adalah satu area baik luas maupun sempit, besar maupun kecil, yang menampung perkampungan-perkampungan, yang menampung para penghuni. Ya, kita bisa terjemahkan dengan desa, kita bisa terjemahkan dengan kota, ya. Dan penggunaan kata qaryah dalam Al-Quran seringkali ditujukan untuk makna perkumpulan yang cukup luas. Ya, kurang lebihlah kita terjemahkan dengan kota, ya. Bukan desa atau kampung, tapi kota yang tentunya luas. Dan arti luas ya relatif, ya. Tentu di masa-masa tertentu kota Mekah itu menjadi Ummul Qura. Padahal kalau dibanding dengan Mekah sekarang tentu sangat kecil Mekah zaman itu. Demikian juga kota Madinah, itu sudah termasuk kota, namun kecil juga, jadi relatif. Intinya bahwa qarya yang dimaksudkan di sini tidak harus diterjemahkan dengan desa yang sempit, namun adalah wilayah yang berpenghuni. Boleh jadi wilayah itu luas. Dan untuk ayat yang pada surat Yasin yang sedang kita ingin renungkan malam hari ini, kata qaryah bisa diartikan perkumpulan atau wilayah yang relatif luas. Karena nanti pada ayat berikutnya tidak lagi menggunakan istilah qaryah, namun disebutkan istilah Al-Madinah. Kalimat qaryah di awal, kemudian beberapa ayat berikutnya disebutkan kota Madinah, dan itu nanti akan kita singgung menjelaskan bahwa wilayah itu adalah wilayah yang cukup luas, ya. Sekali lagi cukup luas, artinya untuk masa itu. Wadrib lahum, berilah atau jadikanlah untuk mereka penduduk Mekah yang menentang kamu dan menentang dakwahmu wahai Nabi, idrib lahum mathalan ashabal qaryah, jadikan para penghuni kota itu sebagai masalan, sebagai percontohan, sebagai kisah yang di dalamnya ada pelajaran yang harus mereka ambil pelajaran tersebut. Karena kalau tidak mereka ambil pelajaran dari apa yang terjadi pada penghuni qaryah itu,
kalian juga akan mengalami hal yang sama. Wadrib lahum mathalan ashabal qaryah idh ja'ahal mursalun, ketika datang ke qaryah itu, ke kota itu, al mursalun, orang-orang yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagian kemudian berusaha mencari tahu ini kota mana kira-kira. Riwayat-riwayat yang tentunya tidak sedikit diantaranya juga ada tanda tanya besar tentang kebenaran kisah itu ketika harus diterapkan dengan ayat ini, yaitu kota Antakya, ya. Salah satu dari wilayah Syam di zaman itu. Menurut catatan sejarah, kota Antakya itu dibangun kira-kira 400 tahun sebelum Masehi, ya. Namun sekarang wilayah itu masuk dalam negeri Turki, masuk di wilayah Turki. Walaupun dahulu termasuk bagian dari Syam. Ketika selesai Perang Dunia Pertama, pembagian negeri-negeri, Antakya masuk di bagian Turki, tidak masuk di wilayah Syam, tidak masuk di wilayah Suriah sekarang. Ala kulli hal, para ulama menyebutkan beberapa riwayat yang mengait-ngaitkan sebagian cerita yang dimuat dalam riwayat itu dengan ayat ini. Namun sebagian yang lain merasa keberatan karena cerita-cerita itu tidak terlalu tepat untuk diterapkan dengan apa yang dimaksudkan oleh ayat ini. Ala ayyi hal, para ulama yang lainnya mengatakan tidak terlalu penting kita tahu itu kota mana. Ashabal qaryah, penghuni kota-kota mana, tidak terlalu penting untuk kita ketahui, ya. Sebagaimana juga tidak terlalu penting untuk kita ketahui siapa nama-nama mursalun, 3 utusan yang diutus oleh Allah untuk datang ke kota itu dan berdakwah, mengajak penghuni kota itu untuk beriman kepada Allah dan menerima dakwah dan kerasulan mereka. Karena yang lebih penting adalah bagaimana menarik pelajaran dari peristiwa ini. Andai hal-hal itu penting, niscaya Allah akan singgung, niscaya Allah akan jelaskan. Ketika tidak dijelaskan, berarti Allah ingin agar kita berfokus kepada sesuatu lain yang semestinya lebih penting daripada sekedar ingin cari tahu tentang apa kota itu kota apa dan terjadi di zaman kapan, katakan demikian. Alai hal, nanti juga kita akan bisa sampai pada kesimpulan atau upaya untuk menarik kesimpulan, kendati kita tidak mengetahui dengan detail tentang apa dan bagaimana kota Antakya tersebut. Idz arsalna ilaihi mutsnain. Di akhir ayat ke-13 Allah mengatakan idz ja'ahal mursalun. Ketika datang ke kota itu para utusan. Dijelaskan bagaimana kedatangan para utusan. Idz arsalna ilaihi mutsnain. Ketika kami Allah mengutus kepada mereka 2 utusan. Sekaligus Allah utus 2 utusan untuk berdakwah kepada penduduk negeri tersebut. Fakadzabuhuma, namun penghuninya, penduduk desa atau penduduk kota itu mendustakan kedatangan para nabi. Mereka tidak percaya dengan apa yang mereka dakwahkan. Mereka menolak klaim para utusan bahwa mereka adalah rasul-rasul Allah, utusan-utusan Allah yang datang untuk mengajak mereka kepada mengimani Tuhan yang esa. Karena 2 utusan itu ditolak, fa'azzazna bitsalitsin, kami kuatkan 2 utusan itu dengan utusan yang ketiga. Sekaligus Allah turunkan, Allah utus 3 utusan. Siapakah mereka? Sekali lagi para ulama kemudian sebagian berpendapat bahwa 3 utusan ini bukan rasul-rasul Allah, tetapi mereka adalah murid-murid Nabi Isa. Peristiwa ini terjadi di zaman Nabi Isa. Siapa namanya juga diperselisihkan. Ada yang mengatakan fulan, ada Paulus, ada
Barnabas dan Shimon. Ala kulli hal nama-nama yang juga disebut-sebut tidak terlalu sebagainya juga merasa tidak tertarik untuk memastikan bahwa nama-nama itulah yang dimaksudkan dengan 3 utusan ini. Terkait sekali lagi dengan 3 utusan ini, apakah mereka murid-murid Isa seperti pendapat yang masyhur atau bukan? Mereka benar-benar rasul-rasul Allah. Allah yang mengutus mereka. Mereka bukan murid-murid Nabi Isa yang ditugasi oleh Nabi Isa untuk berdakwah ke Antakya. Walaupun ada kisah di kitab Perjanjian Baru, Injil kaum Nasara, ada kisah bahwa Isa mengutus utusan murid-muridnya untuk datang ke kota Antakya. Sekali lagi, andai peristiwa yang disebutkan dalam kitab Injil itu benar, tidak mesti dia terkait dengan cerita pada ayat ini. Boleh jadi dia peristiwa lain. Kita tidak akan berspekulasi memaknai kandungan ayat ini bersandar kepada apa yang tertera dalam Injil atau Israiliyat. Karena sekali lagi, fokus yang ingin Allah tekankan bukan mengetahui detail dari sejarah nama-nama pelakunya siapa, tapi yang menjadi fokus utama adalah bagaimana kita bisa mengambil pelajaran besar dari cerita ini. Fa'azazna bithalin, karena sebagian mengatakan mereka bukan murid-murid Nabi Isa, namun benar-benar utusan Allah. Dan sepertinya pendapat ini terdukung oleh beberapa bagian dari kalimat yang ada dalam ayat-ayat cerita ini. Fakadzabuhuma fa'azzazna bitsalitsin. Kami kuatkan, kami topang dengan utusan yang ketiga. Faqalu, maka para utusan itu berkata, inna ilaikum mursalun. Kami benar-benar diutus kepada kalian untuk menyampaikan dakwah tauhid kepada kalian. Tentu itu bisa ditarik kesimpulan yang jelas bahwa ashabul qaryah yang disebutkan adalah orang-orang yang musyrikun, menyekutukan Allah dengan sesembahan-sesembahan lain, sehingga Allah mengutus agar mereka kembali kepada jalan kebenaran, mengesahkan Allah Subhanahu wa taala dan mengikuti bimbingan risalah Allah Subhanahu wa taala. Ketika para utusan ini datang kepada mereka dan mereka mengatakan inna ilaikum mursalun, kami adalah orang-orang yang diutus kepada kalian. Apa jawaban mereka? Qalu ma antum illa basyarun mithluna. Kalian tidak lain kecuali manusia seperti kita. Ini salah satu di antara yang menguatkan alternatif pemaknaan yang mengatakan bahwa ketiga utusan itu adalah utusan Allah, bukan murid-murid Isa yang ditugasi untuk berdakwah ke kota tersebut. Karena andai mereka adalah murid-murid Nabi Isa, tidak akan dikomplain, tidak akan ditentang. Mereka tidak akan keberatan dengan mengatakan bagaimana kalian akan mengajak kami kepada tauhid dan kalian mengaku utusan Tuhan sementara kalian manusia. Jawaban atau penentangan ini kita temukan dalam ayat-ayat Al-Quran selalu dilontarkan oleh kaum ketika Allah mengutus seorang rasul kepada mereka. Mereka keberatan. Bagaimana kamu yang manusia seperti kami, kamu bisa mendapatkan wahyu, punya kontak hubungan dengan Allah secara gaib, sementara kami tidak merasakan. Kalau memang Allah akan mengutus utusan untuk membimbing kita umat manusia, tentunya dari jenis makhluk yang beda dengan kita, yang lebih mulia, lebih tinggi, yaitu para malaikat. Itu penentangan kaum kufar atau kaum yang para nabi datang kepada mereka, dan itu bisa kita temukan di berbagai kisah para nabi. Setiap kali nabi datang, penentangan mereka pasti mengatakan bagaimana Allah
mewahyukan kepada manusia seperti kamu dan kamu diutus untuk membimbing kita. Mestinya utusan itu dari kalangan malaikat, bukan dari kalangan manusia seperti kita. Sehingga penentangan ashabal qaryah ini dengan mengatakan qalu ma antum illa basyarun mithluna. Mereka berkata, kalian tidak lain hanyalah manusia seperti kita. Itu menjadi salah satu alasan yang menguatkan pendapat bahwa ketiga utusan ini benar-benar utusan Allah, bukan murid-murid Isa yang ditugaskan untuk berdakwah ke tempat mereka. Ini alasan pertama, dan alasan itu sudah ditentang dalam banyak ayat Al-Quran, walaupun dalam cerita ini diabaikan, tidak ditanggapi, tidak ditanggapi. Dalam ayat-ayat lain Allah Subhanahu wa ta'ala mengajarkan kepada para rasul dan utusannya untuk menanggapi hujatan atau keberatan mereka. Kalian tidak mau atau kalian keberatan kalau Allah mengutus utusannya, Allah menurunkan wahyunya kepada manusia untuk membimbing kita. Kalian meminta bahwa yang diutus itu mestinya adalah para malaikat. Allah mengatakan, kalau kami utus malaikat dan malaikat itu datang kepada kalian, ada dua alternatif. Pertama, para malaikat itu akan datang dengan wujud aslinya. Ketika malaikat datang dengan wujud aslinya, kalian tidak mungkin bisa bertatap muka, tidak bisa berinteraksi dengan malaikat, tidak mungkin. Maka alternatif kedua, malaikatnya akan Allah turunkan dengan wujud manusia. Ketika nanti malaikatnya turun dengan wujud manusia, kalian akan mengatakan kalian bukan malaikat, kalian manusia sama dengan kita. Akan tidak pernah ketemu nanti. Selain itu Allah menegaskan bahwa utusan kepada umat manusia sebagai penyampai wahyu Tuhan, sebagai teladan yang harus dicontoh, sebagai pembimbing yang harus ditiru, mestinya juga dari kalangan manusia, sehingga itu akan jauh lebih mengena. Kalian harus meniru. Nanti kalau kalian disuruh untuk meniru malaikat, kalian akan mengatakan, kami siapa, malaikat siapa? Mana mungkin kami bisa meniru malaikat? Malaikat adalah hamba-hamba yang tidak pernah bisa bermaksiat. Sementara kita, karena utusannya dari kalangan manusia seperti kalian, namun tentu dengan perbedaan yang sangat luar biasa. Mereka adalah manusia-manusia suci yang karenanya berhak mendapat kehormatan menjadi utusan Allah Subhanahu wa ta'ala. Namun tetap sisi manusiawi basyariah mereka adalah tetap. Alayhal kembali bahwa qalu ma antum illa basyarun mithluna. Itu yang alasan pertama. Wa ma anzalar rahmanu min syai', dan Tuhan yang Maha Rahman tidak menurunkan sesuatu apapun. Allah tidak pernah mewahyukan kepada manusia siapapun untuk disampaikan kepada manusia lainnya sebagai bimbingan. Jadi tidak ada yang namanya wahyu. Kita menemukan dalam sebagian ayat Allah berfirman menceritakan sebagian sikap dari umat manusia ketika para utusan Allah datang kepada mereka. Allah menyampaikan dalam bentuk pertanyaan, apa pandangan kalian atau pendapat kalian atau sikap kalian terhadap wahyu yang dibawa oleh para nabi dan utusan? Orang-orang yang mukmin mengatakan, ketika Allah bertanya, "Madza anzala rabbukum?" Apa yang Tuhan kalian telah turunkan? Yang mukmin menjawab bahwa khaira. Yang Allah turunkan adalah kebaikan. Khaira. Ada pengakuan anzala khaira. Allah menurunkan kebaikan. Sementara yang kafir, jawabannya, dan ini urusannya juga sekali lagi sedikit banyak dengan tata bahasa Arab. Namun
bukan hal yang sulit untuk dijelaskan secara sederhana. Orang-orang kafir mengatakan ketika ditanya madza anzala rabbukum, jawaban mereka asatirul awwalin, bukan asatirul awwalin, asatirul awwalin. Seandainya mereka mengatakan asatirul awwalin, itu ada pengakuan bahwa Allah menurunkan, namun yang diturunkan adalah dongeng-dongeng orang-orang terdahulu yang tidak ada nilainya, tapi tetap masih mengakui ada yang diturunkan oleh Allah. Allah menurunkan, namun yang diturunkan tidak berkualitas. Itu bukan jawaban mereka. Mereka sama sekali tidak percaya bahwa Allah telah menurunkan wahyunya kepada manusia yang mengaku dirinya sebagai nabi dan utusan Tuhan. Karenanya jawabannya orang kafir ketika ditanya madza anzala rabbukum, qalu asatirul awwalin. Yang mereka sampaikan itu adalah dongeng-dongeng. Allah tidak pernah menurunkan itu sama sekali. Asatirul awwalin. Ya. Bukan asatira. Kalau asatira itu berarti ada kata kerja, ada pelakunya, dan asatira menjadi maf'ul yang diturunkan. Anzalallahu asatirul awwalin. Ada pengakuan, ada Tuhan, ada sesuatu yang diturunkan, namun yang diturunkan adalah sesuatu yang tidak berbobot, tidak bernilai, sekelas dongeng-dongeng kaum-kaum terdahulu, tidak ada nilainya. Itu jawaban orang-orang kafir. Sementara kaum mukminin tidak, mengakui ada yang Allah turunkan, dan yang Allah turunkan adalah khairan, sesuatu yang baik. Jadi kembali, wama anzalar rahmanu min syai', dan Tuhan yang Maha Rahman tidak menurunkan sesuatu apapun. Penyebutan kata Ar-Rahman dalam konteks ini, sebagian memaknainya begini. Omongan mereka yang menolak kedatangan para rasul mengatakan, kalian kok sibuk sih mau mengajak kita kepada kebaikan, kepada kebenaran, menghamba kepada Allah. Allah itu khair, Allah itu baik. Tidak mungkin merepotkan kita dengan memerintah untuk beriman, beribadah, dan lain sebagainya. Allah Maha baik. Ada apa kamu mengajak kita untuk hal-hal yang repot? Allah tidak menginginkan kesulitan bagi kita. Allah adalah zat yang Maha Rahman. Ya. Jadi klaim kalian bahwa Allah memerintah kita, mengikat kita dengan taklif-taklif tertentu, itu bertentangan dengan sifat kerahmatan Allah Subhanahu wa taala. Seakan mereka ingin mengatakan demikian walaupun tidak dijelaskan. Para mufassirin menangkap jangan-jangan penyebutan kata Ar-Rahman dalam konteks ini untuk tujuan tersebut. Ala aihal, wa ma anzalar rahmanu min syai'. Mereka ketika menolak kedatangan para utusan Allah itu dua hal yang mereka sampaikan. Pertama, manusia tidak mungkin akan menerima wahyu. Dan sekarang apapun dan siapapun Allah tidak pernah menurunkan. Wa ma anzalar rahmanu min syai', la kepada manusia wala kepada selain manusia. Tidak ada. Kenapa? Karena Tuhan tidak ingin menyusahkan manusia. Tuhan ingin membebaskan kita, mengelola kehidupan kita semau kita, dan Allah tidak akan murka kepada kita atas pilihan hidup kita. Allah Maha Rahman. Dan kesimpulan terakhir mereka mengatakan in antum illa takzibun, dan kalian tiada lain kecuali sedang berbohong. Berbohong dalam klaim kalian bahwa kalian adalah utusan Allah. Berbohong ketika kalian mengatakan bahwa inna ilaikum mursalun. Itu bohong. Bohong kalian ketika mengajak kita untuk mengesahkan Allah, dan itu atas perintah Allah Subhanahu wa ta'ala. Lalu apa jawaban para utusan Allah? Qalu rabbuna ya'lamu inna ilaikum lamursalun. Mereka berkata, Rabbuna ya'lamu, Tuhan kami mengetahui, inna ilaikum, sesungguhnya kami benar-benar diutus untuk kalian.
Masalah kemudian kalian tidak menerima, kalian tidak mempercayai, bukan hal penting untuk kita, karena kita tidak sedang mencari dukungan dari kalian. Kami tidak sedang mencari pembenaran dari kalian. Kami sedang menjalankan tugas, dan Allah Maha mengetahui bahwa kami adalah utusannya. Artinya para utusan tidak mau berdebat dalam sisi ini. Kalian tidak mau menerima, bukan hal yang penting buat kita. Yang penting kita sebagai utusan Allah telah menjalankan tugas itu. Dan ini juga menjadi sebuah pelajaran bahwa kita dalam kehidupan kita, setiap kita punya tanggung jawab, dan kita dituntut untuk menjalankan tanggung jawab itu. Setelah kita menjalankan tanggung jawab kita, silakan orang mau menerima kehadiran kita atau tidak menerima kehadiran kita. Orang menerima apa yang kita sedang jalankan atau mereka menganggap ini sesuatu yang mengada-ngada. Yang penting kita tahu taklif kita tahu apa yang menjadi kewajiban kita. Qalu rabbuna ya'lamu inna ilaikum lamursalun. Di sini sekali lagi para utusan tidak berupaya untuk membuktikan lebih lanjut kebenaran klaim kerasulan mereka, bahwa mereka adalah utusan-utusan Allah. Namun nanti pada cerita lanjutannya, bukti-bukti itu akan mencuat ke atas bahwa mereka benar-benar orang yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala. Untuk sementara tidak ditanggapi oleh para utusan ini. Wa ma alaina illal balagul mubin, dan kami tiada kewajiban atas kami, wa ma alaina, dan tidak ada tanggungan, tidak ada kewajiban atas kami, illal balagul mubin, kecuali tabligh, penyampaian yang mubin, yang jelas. Kalimat pada akhir ayat ini al balagul mubin menjadi petunjuk bagi kita bahwa para utusan ketika datang kepada mereka membawa bukti-bukti yang nyata tentang kebenaran. Pertama, kebenaran klaim kerasulan mereka. Kedua, kebenaran ajaran yang mereka ajarkan. Jadi tidak cuma mengajarkan tanpa dibawakan bukti-bukti. Ya, karena kalau yang demikian itu berarti bukan al-balagul mubin, cuma menyampaikan namun penyampaiannya tidak jelas. Penyampaiannya tidak menutup alasan di hadapan siapapun yang menentang dan mengingkari. Sebagian orang mengajak kepada tauhid, tapi tidak disertai dengan pembuktian-pembuktian. Dia cuma sekedar sebagai melaksanakan al-balagh atau at-tabligh, namun tidak mubin, tidak menjelaskan. Para utusan datang dengan membawa bukti-bukti, cerita-cerita dalam riwayat yang saya tidak ingin sampaikan karena terlalu panjang dan juga belum tentu itu terkait dengan peristiwa ini, adalah bahwa para utusan ini telah membawakan bukti-bukti berupa mukjizat-mukjizat sehingga penduduk desa itu menurut cerita itu kemudian beriman. Itu yang juga menjadi poin, menjadi catatan bahwa cerita yang disebutkan dalam riwayat-riwayat yang sebagiannya tidak bisa diterapkan dengan ayat ini, dan sebagiannya terbukti diambil dari Israiliyat, bahwa ayat-ayat ini bercerita bahwa penghuni penduduk kota itu tidak beriman, bahkan menentang, sementara cerita-cerita itu menggambarkan kedatangan para utusan itu dengan mukjizat menjadikan raja kota itu dan masyarakat kemudian berbondong-bondong beriman dan menerima dakwanya. Itu sudah menjadi hal yang bertolak belakang dengan cerita pada ayat ini. Karena sekali lagi sebagian mufassirin tidak tertarik untuk mengait-ngaitkan kisah-kisah dalam riwayat walaupun ada dalam kitab-kitab tafsir dengan cerita pada ayat ini. Karena ayat ini ditutup dengan cerita bahwa penghuni kota itu tetap kafir dan menentang, bahkan mengancam untuk membinasakan para utusan yang Allah utus kepada mereka.
Qalu rabbuna ya'lamu inna ilaikum lamursalun wa ma 'alaina illal balagul mubin. Ya. Tetap mereka bekerja, menjalankan tugas, menyampaikan baik kepada per individu maupun kepada serombongan orang, didakwai, dijelaskan bahwa dalam kehidupan setiap manusia punya kewajiban untuk mengesahkan Allah dan jangan menyembah selain Allah, dijelaskan kepada mereka, sehingga di hadapan kekuatan hujjah yang diajukan oleh para utusan Allah, mereka tidak lagi bisa mendebat, mereka tidak bisa menolak hujjah-hujjah kokoh yang disampaikan oleh para utusan. Karena itu mereka harus menggunakan logika kekerasan, logika kekuatan, bukan menggunakan kekuatan logika. Karena para utusan datang dengan membawa logika yang kuat, sementara mereka tidak bisa menandinginya. Maka cara yang mereka tempuh adalah menggunakan kekerasan untuk membungkam para pendakwah kebenaran tersebut. Setelah itu Allah mengatakan, qalu inna tatayyarna bikum. Kami merasa kedatangan kalian ini membawa kesialan, membawa petaka, membawa bencana, membawa apes. Ini sudah mulai muncul klaim. Sebagian ahli tafsir juga mengatakan jangan-jangan kehadiran para rasul kemudian mereka tentang, boleh jadi karena penentangan mereka saat itu, atau juga karena dosa-dosa mereka sebelumnya, Allah menurunkan sebagian siksanya, sebagian azabnya untuk menyadarkan mereka. Namun bukan mereka kemudian sadar, tetapi kemudian mereka menimpakan apa yang sedang mereka alami. Ini gara-gara kalian. Coba kalian tidak mengajak kepada tauhid, mungkin siksa ini tidak akan datang, bencana-bencana ini tidak kita alami. Namun berarti semua bencana ini kita rasakan, kita alami setelah kedatangan kalian. Berarti kalian adalah sumber kesialan ya. Ini biasa. Seringkali orang menganggap bahwa apapun yang sedang dialami, ada bencana alam, ada hal-hal yang mungkin menyulitkan kehidupan kita, kita akan cari alasan, tidak bercermin jangan-jangan kita menjadi penyebabnya, namun kita mencari ini gara-gara majelis itu. Lihat, itu gara-gara ada banyak majelis Asyura di kota, maka ini mulai banyak bencana, hujan jarang turun segala macam. Coba ada majelis Asyura, mungkin masya Allah mau cari-cari alasan, yang mau dituduh siapa, kan begitu. Haula juga mulai menuduh-nuduh bahwa jangan-jangan kehadiran para rasul, utusan itulah menjadi penyebab. Qalu inna tatayyarna bikum. Kalimat tatayyara itu diterjemahkan, dimaknai kami mengalami kesialan bikum dengan kedatangan kalian. Jadi kalian adalah sumber kesialan. Karena kalian sumber kesialan, kalian adalah sumber petaka, maka agar petaka itu segera sirna, kita akan habisi kalian. Ya, sudah, jalan terakhir yang mereka lakukan, la illam tantahu, jika kalian tidak berhenti mengajak kepada dakwah kalian, lanarjumannakum, kami akan rajam kalian. Rajam itu artinya kami akan lempari kalian dengan batu sampai kalian mati ya. Akan dikeroyok oleh penduduk desa ya, oleh penduduk ashabul qaryah, penduduk kota tersebut. Wala yamassannakum minna adzabun alim. Tidak cukup dilempar dengan batu, kalian benar-benar akan ada siksa dari kami yang sangat pedih menyentuh kalian. Kami akan lakukan penyiksaan kepada kalian. Berarti sudah beranjak dari sekedar menentang, kemudian menjadikan kedatangan para utusan sebagai penyebab kesialan dan petaka.
ditingkatkan lagi dengan ancaman untuk membinasakan mereka. Ini sikap dari penduduk Ashabal Qaryah yang diceritakan dalam surat Yasin. Kedatangan para utusan dihadapi dengan penentangan, bahkan diperangi, diancam untuk dibunuh mereka. Apa jawaban para rasul? Qalu ta'irukum ma'akum. Ini orang-orang Arab zaman dahulu. Sebagian juga masyarakat selain Arab menganggap kesialan itu ditandakan dengan burung. Ya. Katakan orang keluar rumah tahu baru buka pintu ada burung. Sebagian memastikan burung tertentu, burung gagak. Ketika dia keluar rumah lihat burung gagak, berarti seharian saya bakal mengalami kesialan, apes. Maka mereka batalkan, tidak keluar rumah. Kalau mau bergian dia batalkan, karena keluar rumah yang pertama dia saksikan adalah seekor burung. Jadi tair burung ya. Kemudian kalimat tair atau tair dimaknai untuk kesialan apapun, baik itu dengan disimbolkan seekor burung atau selainnya, pokoknya kesialan. Karena para utusan ini berkata, qalu ta'irukum ma'akum, kesialan kalian ada pada kalian. Jangan mencari-cari kambing hitam. Jangan kalian menuduh bahwa kesialan itu diakibatkan oleh ini atau itu. Justru kesialan itu ada pada diri kalian. Ketika kalian menentang kebenaran, berarti kalian menjadi penyebab kesialan. Kesialan yang terjadi adalah akibat sikap kalian menentang. Dan sebelum kedatangan utusan, kalian telah menyekutukan Allah. Semua ini adalah penyebab kalian mengalami berbagai kesialan dalam kehidupan kalian. Jadi ta'irukum ma'akum, kesialan itu ada bersama kalian, berupa kemusyrikan kalian, berupa penentangan kalian kepada kebenaran, sikap kalian untuk memerangi para penganjur kebenaran. Inilah penyebab kesialan. Jadi sekali lagi jangan mencari di selain diri kalian. Qalu ta'irukum ma'akum a in dzukirtum. Ya. Ini kalimat ada yang sengaja dibuang, tidak disebutkan. A in dzukirtum, apakah karena kalian diingatkan? Sepertinya belum sempurna, sepertinya. Dan dalam bahasa Arab seringkali ada kalimat-kalimat yang sengaja dipotong, karena memang pertama boleh jadi sudah jelas kalimat apa yang tidak disebutkan itu, atau karena tujuan-tujuan lain, dan semua itu masuk dalam bingkai keindahan sastra dalam bahasa Arab ya. Jadi bukan tidak disebutkan karena lupa, tidak disebutkan karena lalai, tidak, sengaja. La in dzukirtum, apakah ya, a in dzukirtum, a itu huruf a maknanya apakah, in jika, a in dzukirtum apakah ketika kalian diingatkan. Kira-kira kalimat apa yang tidak disebutkan? Kalimat yang tidak disebutkan kira-kira para ulama mengatakan ada beberapa kalimat yang kurang lebihnya sama, kesimpulan akhirnya sama. Apakah ketika kalian diingatkan agar segera meninggalkan kemusyrikan dan agar segera mengesahkan Allah dan meninggalkan kezaliman dalam kehidupan kalian, kalian bersikap kasar kepada para pengingat tersebut? Ini kalimat yang kira-kira dibuang. Apakah setelah kalian diberi peringatan kalian bersikap kasar, menentang dan mengancam? Apakah ini jawaban kalian? Apakah ini sikap kalian? Justru semestinya tidak demikian sikap kalian. Orang yang mengingatkan kalian adalah sedang menginginkan kebaikan untuk kalian. Mestinya kalian sambut, bukan malah kalian tentang dan kalian ancam. Sampai pada ayat ini, qalu ta'irukum ma'akum a in dzukirtum,
Apakah ketika kalian diingatkan justru kalian menentang? Bal antum qaumun musrifun. Tetapi ketahuilah bahwa sikap kalian menolak kebenaran, sikap kalian menentang para penganjur kebenaran, itu adalah akibat dari pola hidup kalian yang keliru. Pola hidup kalian bangun di atas israf, berlebihan dalam menikmati dunia, sehingga kalian tidak mau meninggalkan kenikmatan dunia demi kebenaran yang ditawarkan. Jadi ada kalian kaumun musrifun, yang kelewat batas, berlebih-lebihan dalam kehidupan kalian, dan itu yang menjadi penyebab. Itu yang menjadi penyebab seringkali manusia sulit atau bahkan tidak mau meninggalkan kebiasaan buruk dia, tidak mau meninggalkan hal batil yang sudah mereka sadari bahwa itu batil, hanya karena kehidupannya terlalu tenggelam dalam kehidupan yang berlebihan. Berlebihan dalam menikmati dunia, berlebihan dalam menikmati kekuasaan, berlebihan dalam menindas orang. Ini semua akan menjadi nuktah-nuktah hitam yang menutup pikiran dan hati. Bal antum qaumun musrifun. Akhir ayat ini mengatakan bahwa semua sikap yang kalian tampakkan, menentang, berdalil dengan argumentasi yang amburadul, mengatakan bagaimana Allah mengutus utusan kok dari manusia. Semua argumentasi yang tidak masuk akal, argumentasi yang rapuh, ini semua itu akibat kalian ingin mempertahankan pola kehidupan kalian karena kalian adalah orang-orang yang musrifun. Jadi intinya semua sikap negatif kalian, semua penentangan kalian diakibatkan bal antum qaumun musrifun. Ini penyebabnya. Sampai batas ini satu bagian dari cerita itu berakhir, bahwa kedatangan 3 utusan untuk berdakwah kepada ashabal qaryah, dan dakwah mereka kemudian ditanggapi atau disikapi dengan penentangan dan ancaman. Disikapi dengan penentangan dan ancaman.